Dah beli salak ke tengah pekan, jangan lupa ke pajak Senen. Kalau dah buka channel Abah Sopwan, jangan lupa subscribe, like, and comment. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Sopwan, sahabat P-Network, sahabat petir dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Sahabat-sahabatku semua dimanapun berada, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, bisa menjalankan aktivitas seperti biasa, terjauh dari penyakit yang menakutkan kita. Dulu namanya COVID, sekarang Omikron, ya. Mudah-mudahan kita terhindar, kita terlepas dari penyakit-penyakit yang semacam ini. Berpikirlah positif, karena berpikir positif akan membawa dampak kesehatan bagi tubuh kita. Pada saat kita berpikiran negatif, maka elemen-elemen penyakit banyak muncul di tubuh-tubuh kita. Jadi saya sarankan, berpikirlah secara logis dan berpikirlah positif terhadap segala sesuatu. Sebelum mengambil keputusan, kaji dulu apakah yang kita lakukan sudah benar atau tidak. Apakah yang kita ucapkan sudah benar atau tidak. Karena kita hidup di media sosial harus hati-hati. Siapapun, dimanapun, teman-teman sahabat petir menantikan yang namanya KYC. Semua menunggu, semua menanti. Apakah Anda sudah mendapatkan undangan dari KYC? Banyak yang menyatakan belum, dan ada yang menyatakan sudah. Namun belum bisa bertransaksi. Masalah KYC, ternyata Kortim telah memberikan undangan secara acak kepada orang-orang tertentu. Dilepas satu persatu KYC-nya. Ada yang untuk menyelesaikan situasi itu harus menggunakan layar putih tadi. Baru-baru ini beberapa teman menerima undangan KYC yang berarti tim proyek tidak berhenti sejenak dan telah bekerja keras untuk mempromosikan yang namanya KYC. Ya. Kemudian setelah KYC terlewati, tugas kita hanya menunggu pihak proyek mengirim KYC. Selain terus menerangi baut petir kita, memperkuat koin-koin kita, menambah pundi-pundi koin kita. Koin itu dipetakan dan nantinya bermigrasi ke dompet wallet kita. Dan langkah berikutnya adalah menunggu barter. Saya mengingatkan di sini bagi teman-teman yang belum mendownload P-Browser, segera download agar dompet walletnya bisa digunakan. Andai kata kita sudah melakukan download P-Browser, pelajari satu persatu, dibuka, dibaca, supaya kita paham, supaya kita mengerti. Siapa tahu ya, tiba-tiba Kortim mengirimkan KYC khusus buat kita di P-Browser. Kalau kita tidak merespon P-Browser, maka kita akan kesulitan. Walaupun sudah KYC, tidak bisa menggunakan dompet walletnya untuk menyimpan koin-koin yang sudah ada. Jadi sayang, Anda sudah menggali, tapi Anda tidak menyimpan koin-koin Anda di dompet walletnya. Saya berharap segera download yang namanya P-Browser, gunakan, manfaatkan. Berapa koin kita yang sudah dapat, kunci. Mau berapa persen Anda kunci. Pada saat nanti terjadi mainnet terbuka, kita sudah tahu mana koin yang kita simpan, mana koin yang bisa kita gunakan. Jadi kalau kita sudah KYC, ya kita sudah menunggu barter aja. Pada saat mainnet terbuka datang, kita tinggal barter, tinggal pilih marketplace yang mana yang mau kita gunakan di dalam aplikasi P-Browser, bukan yang lain. Kalau yang lain kita khawatir nanti ada penipuan. Secara umum, menurut reaksi beberapa teman ini ada poin-poin berikut yang harus diperhatikan. Yang pertama, apakah sistem operasi ponsel kita sudah ditingkatkan ke versi yang terbaru? Atau mungkin Anda mengganti ponsel yang sesuai dengan Anda, yang mana ponsel-ponsel yang berikutnya yang muncul ya banyak. Mulai dari Samsung, kemudian Tesla dan mungkin merek lain
mereka sudah memproduksi ponsel-ponsel yang bisa nantinya menggunakan wallet, ya, menggunakan dompet wallet. Kemudian yang kedua, apakah Pi yang selama ini kita gali 1,32 dan Pi browser 1,6 sampai 1,60 ditingkatkan ke versi baru? Macam mana cara meningkatkannya? Nanti ada pemberitahuan dari core team. Yang ketiga, saat memasuki antarmuka KYC, Anda dapat coba mematikan VPN-nya. Catat ya, saat memasuki antarmuka KYC, pada saat KYC massal nanti akan datang, Anda dapat mematikan VPN-nya. Yang keempat, harus semua izin Pi browser di pengaturan telepon yang diizinkan. Jadi segala sesuatu petunjuknya ada di Pi browser. Jika kita tidak mendownload Pi browser, kita akan kecewa nantinya. Kita akan kewalahan karena nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Nicholas telah membuatnya begitu jelas di saluran pengembang bahwa core team hampir selesai menguji proses KYC. Mohon bersabar. Untuk peluncuran KYC besar-besaran, ya, bukan tes 50/100 lagi bagi pengguna. Ini akan segera diluncurkan ke browser Pi. Sebenarnya KYC masih berlanjut, tetapi hanya pada orang-orang tertentu yang diambil secara acak. Ya, jadi tetap masih ada. Jadi kita menunggu keberuntungan kita. Nanti siapa tahu ada dapat undangan kita, buka-buka saja di Pi browser. Siapa tahu ada undangan untuk mengikuti KYC yang masih berlangsung saat ini. Jadi tetap masih ada, namun belum diberlakukan secara massal. Kita tunggu aja waktunya nanti. Secara terbuka besar-besaran ada. Namun sekarang masih diacak, hanya orang-orang tertentu yang bisa mendapat keberuntungan untuk KYC ini. Core team mungkin melakukannya beberapa tes yang lebih kecil jika diperlukan. Setiap orang pada akhirnya akan diizinkan untuk mengaksesnya. Dan petunjuk akan diberikan setelah tersedia opsi KYC. Yang mana tersedia dalam waktu yang tidak lama lagi. Ya, jadi memang mungkin core team mengetahuinya, semuanya pada menunggu. Ya. Namun, core team masih tetap bekerja. Bagaimana caranya memberikan kemudahan, kesempatan yang terbaik bagi para pionir-pionir penggali-penggali petir di seluruh dunia. Dalam waktu dekat ini, semua orang tampaknya mendapatkan kegembiraan, bangkit. Tetapi dari dulu, Nicholas tidak pernah mengingkari janjinya. Dalam tutorialnya demo, dalam video, KYC baru akan diumumkan dalam waktu dekat ini. Jadi bersabar semua teman-teman pioner. Dalam waktu dekat, tutorial bagi KYC akan segera diterbitkan di Pi browser. Jadi teman-teman segera lakukan download Pi browser untuk mengetahui kapan KYC massal akan terjadi. Demikian informasi yang terbaru yang kita dapatkan, langsung kita share, langsung kita bagi. Agar teman-teman, sahabat-sahabat penggali petir dimanapun berada, mengetahui perkembangan yang terjadi. Inilah yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga ini bermanfaat, menambah kesabaran bagi kita, menambah kegembiraan bagi kita semua. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.